Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Pemirsa Intens Investigasi. Nasib malang seolah tak henti-hentinya menghantam sosok Insanul Fahmi, bak menuai ulahnya sendiri yang menikah siri dengan Inara Rusli. Kini Insanul harus menelan pil pahit lantaran rumah tangganya dengan Wardatina Mawa justru berada di ambang kehancuran. Tak cukup dengan rentetan laporan hukum yang menjeratnya, Insanul kini harus menghadapi kenyataan bahwa Mawa telah melayangkan gugatan cerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Sementara Insanul tidak ingin memaksakan kehendak dan siap menerima apapun keputusan dari sidang cerainya. Lantas, apa caption yang diunggah Mawa di media sosialnya? Seperti apa penegasan Insanul yang akan mengikuti semua proses persidangan perceraian dengan Mawa? Dan apa kata kuasa hukum Insanul terkait alasan kliennya tak hadir di sidang cerai perdananya dengan Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Usai digelarnya sidang perdana perceraiannya dengan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa terlihat mengunjungi tempat rekreasi bersama anaknya. Dalam video yang diunggah, Mawa menuliskan caption menohok. Ternyata asik sekali ketika kita sudah memulai mencintai diri sendiri. Luka yang dulu terasa berat perlahan berubah jadi pelajaran. Kita tidak lagi mengejar siapa yang pergi, tapi fokus merawat diri yang tetap bertahan. Melalui unggahan tersebut, Mawa seolah menunjukkan bahwa dirinya kini mulai rela melepaskan Insanul Fahmi dan memilih fokus untuk mencintai serta merawat dirinya sendiri. Selain itu, Mawa juga mengunggah sebuah foto di media sosialnya dengan caption. Di balik senyum yang terlihat tenang, ada perempuan yang telah melewati banyak badai kehidupan. Tidak semua orang tahu bagaimana ia jatuh, bangkit, lalu berjalan lagi, seolah semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Inara Rusli terlihat sedang berlibur bersama anak-anaknya. Seperti yang terlihat dalam unggahan terbaru di media sosialnya, sebuah momen kebersamaan Inara Rusli saat menikmati liburan bersama anak-anaknya di sebuah lokasi wisata ternama. Masya Allah, lihat-lihat apa ini? Masya Allah, bagus pemandangannya. Nih, itu kampung. Alhamdulillah untuk kampung. Emang ini kampung ya? Ini hutan, kampung. Ini kok nggak ada singa? Nggak ada singa. Nggak ada, nggak ditemplok aja. Ada. Singanya puasa. Semuanya puasa. Puasa nak. Lemes di nggak sahur. Sebelumnya, usai diperiksa polisi terkait laporan dugaan ilegal akses terhadap Insanul Fahmi, Mawa menyampaikan pesan tajam. Dengan suara gemetar, ia meminta Insanul tidak menyalahkan pihak lain dan fokus pada proses hukum yang sedang berjalan. Mawa juga menegaskan bahwa langkah yang ia ambil tidak mendapat intervensi dari pihak manapun serta mempersilakan Insanul bersama perempuan manapun. Mawa juga dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali dengan laki-laki yang bekas. Ada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal akses dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses untuk CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga
tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Mawa juga mengaku telah melihat sendiri bukti dugaan perselingkuhan antara Insanul dengan Inara. Namun, ia menegaskan tidak akan membagikan bukti tersebut kepada siapapun. Mawa berharap anaknya tidak sampai mengetahui dugaan perselingkuhan itu dan biarlah dirinya saja yang menanggung rasa hancur tersebut. Mawa pun meminta Insanul dan Inara untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf secara langsung serta terbuka. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur, jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar, tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Menepikan caption yang diunggah Mawa di media sosialnya. Lalu, seperti apa penegasan Insanul yang akan mengikuti semua proses persidangan perceraian dengan Mawa? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, Insanul mengaku belum mengetahui pernyataan Mawa yang melontarkan kalimat pedas tentang dirinya tidak mau yang bekas, sehingga ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Insanul juga mengatakan saat ini tidak berkomunikasi dengan Inara dan sedang fokus menjalankan bisnisnya. Kemarin pas Mawa dipanggil ke Bareskrim itu kan
dia juga emosinya meledak-ledak bang. Itu gimana bang tanggapan abang sendiri bang? Sampai dibilang udah ambil aja Inarah gitu bang, nggak usah balik ke saya kata gitu. Oh, nggak tahu, saya belum nonton ya, nggak nonton, nggak pernah. Iya soalnya. Kalau abang sendiri untuk yang kalau untuk penyelesaian dengan Inara sendiri sejauh mana bang untuk komitmennya sama Inara sendiri bang? Apakah memang Nggak tahu. udah nggak ada komunikasi sejauh ini bang? Belum ada sih, belum ada. Aku lebih fokus ngurusin ini, urusan bud. Lah, Oh, bisnis. Insanul juga menegaskan sikapnya yang akan mengikuti seluruh proses persidangan dalam gugatan cerai yang diajukan Mawa. Ayah satu anak ini mengaku mulai ikhlas dan tidak lagi berharap rumah tangganya dengan Mawa bisa dipertahankan. Insanul juga menyebut mentalnya kini lebih kuat untuk menghadapi sidang perdana tersebut dan memilih mengikuti keputusan Mawa. Ditambahkannya, jika saat ini dirinya tidak lagi berkomunikasi dengan Inara, selain itu, Insanul juga mengaku sempat mengalami hambatan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Benarkah? ya insya Allah kita ikutin aja semua biar kita hadir insya Allah. Ya awal mungkin pikiran, tapi makin kesini insya Allah udah kan istighfar hari ini udah makin naruh rasa ikhlas aja sih di hati, yang terbaik kan. Nggak mau berharap lagi sih, takut nanti kecewa, udah pasrahin aja semua sama Allah. Ya kita punya ekspektasi sendiri lah ya, kita punya ekspektasi sendiri, ada keinginan sendiri, ya kan. Tapi semakin kita ngatur gimana caranya ekspektasi kita itu tercapai, kayaknya kok semakin sulit gitu jalannya. Tapi semakin kita ikhlas, semakin kita pasang sama Allah kayak oh yaudah ini yang terbaik, itu makin dimudahin gitu kan, makin mudahin mungkin ya caranya atau jalannya ya yang nggak kita kira-kira lah. Kalau dari mental gimana bang untuk menghadapi sidang ini bang? Persiapan mental? Lebih kuat, udah jauh lebih kuat karena Kalau sama anak sekarang udah bisa ya bang, udah lancar bang untuk ketemunya sama anak bang? Kemarin udah sempat lancar, tapi ini sempat nggak tahu sih, agak-agak terhambat juga ini belakangan komunikasi, ingin ketemu dan lain-lain. Tapi ya udahlah, udah capek juga sih, capek sih, kayak yang baik aja lah udah. Apa alasan mereka apa bang? Ada hambatan, alasannya kenapa itu bang? Katanya kenapa? Kurang tahu. Nggak ngerti alasannya kenapa. Jadi abang ini mau ketemu tapi nggak bisa gitu bang? Tapi ya ada aja mau ngajakin ketemu, tapi dibilang yang inilah, yang itulah, yang nggak bisa karena inilah itulah. Jadi kayak padahal harusnya nggak ribet sih, tinggal kasih tahu aja lokasinya lagi di mana gitu kan, aku datengin, selesai. Dari penegasan Insanul yang akan mengikuti semua proses persidangan perceraian dengan Mawa, lalu apa kata kuasa hukum Insanul terkait alasan Insanul tak hadir di sidang cerai perdananya dengan Mawa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terlepas dari mulai bergulirnya sidang cerai antara Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara,
Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto menyampaikan hasil komunikasi antara kliennya dengan Mawa sebelum sidang digelar. Menurutnya, Mawa memilih tidak hadir di persidangan, sehingga Insanul juga memutuskan tidak hadir pada sidang mediasi yang digelar Rabu, 11 Maret 2026. Namun Tommy mengatakan Mawa dan Insanul berencana hadir pada sidang lanjutan pekan depan. Ia juga menyebut majelis hakim ingin bertemu langsung dengan keduanya meski hal itu masih sebatas rencana. Masih menurut Tommy, pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi momen yang baik bagi Mawa dan juga Insanul. Tadi agendanya adalah sama-sama menghadap ke majelis hakim dan sama-sama dicatat masing-masing penasihat hukumnya, terus didaftarkan bahwa siapa yang menjadi penasihat hukum masing-masing dari PH dari prinsipal masing-masing datang hadir, tetapi prinsipalnya tidak hadir karena memang dari awal sebelum acara sidang perdana tadi itu Mawa sempat komunikasi sama Insan, memang dia belum bisa hadir pada hari ini ya. Jadi Insan juga merasa memang kalau dia prinsipal nggak hadir, dia juga nggak hadir juga. Kebetulan rencana itu di hari Selasa besok, minggu depan itu sidang kedua. Nah dia prinsipal menyatakan hadir, artinya dari pihak Mawa hadir, kemungkinan besar juga dari pihaknya Insanul datang untuk memenuhi panggilan sidang kedua. Di pekan depan informasinya bahwa ketua majelisnya langsung nih yang akan mau ketemu langsung kepada mereka berdua nih gitu. Jadi ini salah satu hal yang sangat baik juga kalau memang kepala pengadilannya langsung, KPN-nya katanya kepalanya. Tapi saya nggak tahu juga, informasi ini masih baru dapat informasi tadi. Jadi nanti saya akan pastikan lagi bahwa memang mudah-mudahan di Selasa besok para pihak ya penggugatan tergugat bisa hadir dan bertemu muka langsung kepada ketua majelis hakim. Ya, jadi sesinya dalam sidang yang kedua ini itu sesinya adalah sesi mediasi, di mana para pihak ditawarkan untuk bisa menjalankan sesi mediasi ini, karena di dalam sesi mediasi ini ada hakim mediasi yang ditunjuk untuk bisa mempertemukan antara prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat. Dua-dua orang inilah yang nanti akan dipertemukan seperti apa, maunya seperti apa, dan bagaimana nanti ke depannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen